Ibu Rahmanita memboyong anak dan Palembang suami Padang. Palembang Padang. Bukan Palembang Padangnya malam, Palembang Pariaman. Palembang Pariaman. Di mana Pariaman dari Padang pun jauh. 2,5 jam. Nah, Nah. kalau kita pakai travel memang 1 hari 1 malam. Nah, Kalau itu pakai pun motor? berhentinya cuma sebentar. Tapi kalau kita bawa motor, kalau bawa anak ya jatuhnya 2 hari. Nah, itu pun kalau sudah maghrib kita finish di hotel atau di mana. Halo sahabat Rumba di Rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny. Yang kali ini kita akan wawancara eksklusif bersama semifinalis sayembara guru favorit SD se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini kita akan wawancara langsung dengan perwakilan dari SD Negeri 110 Kota Palembang, Ibu Rahmanita. Halo Ya. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Sehat. Mengajar hari ini Bu? Baru selesai ngajar, habis itu dari ngajar baru selesai nge-zoom juga. Baru saya nge-zoom juga. Terus dilanjutkan dengan wawancara Iya, eksklusif kita nih. dari Masya pagi Allah sampai sekali. sore. Masya Allah sekali ya. Bu Rahmanita udah sejauh ini. Kita simak bersama bagaimana perjalanan Ibu Rahmanita untuk mengejar karirnya sebagai seorang guru. Gimana Bu perjalanannya sejauh ini Bu sampai detik ini? Bermula dari mana Bu mengajarnya? Saya bermula kemarin tuh ngajar dari honor pertamanya. Nah, kebetulan honor tuh di Sumatera Barat, di Padang, khususnya di Kota ya? Pariaman. Kota Nah, Pariaman. tinggal di Kota Pariaman, yang honor di Kabupaten Padang Pariaman itu pun jaraknya lebih kurang dari 30 menit lebih. Nah, pakai motor. Pakai motor. Nah, itu tuh pas berumur 19 lebih dikit. Nah, Berarti udah baru memasuki tamatan usia D2 20 tahun. langsung honor. Nah, tahun 2011 nyambung lagi BS1, tamat 2013 akhir 2014. Nah, masih honor juga. Nah, kebetulan pas ada buka tes tahun 2020 di Palembang, ada yang ngajak juga kan. Nah, yang ngajak itu kami pergi bertiga. Pas diterima di sini alhamdulillah 1 masuk saya. Alhamdulillah. Berarti Ibu Rahmanita itu termasuk ke angkatan pengangkatan Bu ya? Iya, pengangkatan yang dari umum. K2 atau Bukan K2 yang memang dari umum, yang PNS-nya yang terakhir. terakhir yang D2 Bu ya? Iya. Tentunya. Masya Allah. Bukan D2-nya, yang S1-nya. S1-nya Bu ya? S1-nya. Masya Allah sekali untuk Ibu Rahmanita ya, sejauh ini perjalanan ya dari Padang Pariaman ke Kota Palembang. Gimana Bu waktu itu? Sudah tergambarkan Kota Palembang seperti apa? Belum pernah ngebayangkan, sedikit pun belum pernah ngebayangkan. Nah, bagaimana Palembang itu, di mana tempat tinggal kaget, tidak pernah terbayangkan. Pas nak tes di mana, tidak pernah ngebayangkan di mana. Yang penting pergi sama teman, nah sudah. Jalani aja waktu itu. Jalani aja. Dengan memboyong 2 anak. Jadi Bu Rahmanita, sahabat rumah pada saat itu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah, udah punya anak 2? Sudah. Kecil-kecil waktu itu? Kecil-kecil, umur 1 tahun 7 bulan. Nah, pas lulus, umur 1 tahun 7 bulan itu kami LDR dulu. Yang 1 tahun 7 bulan tinggal di kampung, yang agak besar bawa sini sekali sebulan di sini, kadang sekali sebulan lagi di Padang. Jadi LDR sama suami, Sama suami, sama orang tua juga, sama anak-anak juga. Orang tua juga. Iya. Perjuangannya luar biasa sekali Bu ya. Terus sering Bu pulang ke Padang Bu? Sering. Setiap tahun. Setiap tahun pasti pulang Bu ya? Setiap tahun kalau ada rezeki insya Allah pulang. Insya Allah pulang. Naik travel atau naik bis? Naik motor? Kalau saya kemarin ya pengalaman yang sudah memang naik motor kami. Naik motor. Jadi sahabat rumah, kalau Anda mengeluh naik motor dari Palembang Pegeralan, Ibu Rahmanita memboyong anak dan Palembang suami, Padang. Palembang Padang. Bukan Palembang Padangnya malam, Palembang Pariaman. Palembang Pariaman. Di mana Pariaman dari Padang pun jauh. 2,5 jam. Nah, jauh sekali itu Ibu.
Jadi berapa jam Bu? Bukan jam ya, hari itu hitungannya. Hitungannya kalau sebenarnya kalau kita pakai travel memang 1 hari 1 malam. Nah Kalau itu pakai pun motor? berhentinya cuma sebentar. Tapi kalau kita bermotor, kalau bawa anak ya jatuhnya 2 hari. Nah itu pun kalau sudah maghrib kita finish di hotel atau di mana cik. Nah. Sangat luar biasa ya, Yeah. sahabat Rumba di Rumah, perjuangan Murah Manita sudah LDR, kapan pulang harus naik motor dulu. Iya, Tapi karena ada kuat bawa mobil. Sebenarnya alasan bermotor tuh bukan karena tidak mampu atau segala macam, karena memang kondisi fisik yang Ya, kondisi fisik yang tidak sanggup karena apa? Banyak peningnya. Suka bawa perjalanan Bu ya. Iya. Benar Bu ya. Jadi Ibu kan udah jadi PNS nih Bu. Jadi PNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat tinggal gimana Bu? Apakah pindah ke Palembang seutuhnya? Jadi warga Palembang? Ada cita-cita pulang? Kalau untuk tahun ini alhamdulillah ada rezeki kan. Kemarin-kemarin ngontrak pernah ngontrak dari deket sini. Nah, jadi mikir daripada duit habis terbuang cak itu, kita putus tanya sama suami ngembek rumah. Alhamdulillah sudah berapa bulan berjalan sudah. Ya. Berarti di tahun berapa itu? Baru juga kami ngambil rumah dari tahun kemarin pula. 2023 Bu ya? Iya. Oh ya Bu, kan sudah sekeras itu perjuangannya Bu, yang tidak mudah, dan sekarang sudah diangkat, alhamdulillah ada rezekinya. Kira-kira Bu, setelah menjadi seorang guru, ada tidak cita-cita Ibu selanjutnya? Ataukah pengen jadi kepala sekolah atau bagaimana Ibu pengennya? Kalau untuk saat sekarang belum ada kepikir untuk jadi kepala sekolah atau pengawas. Yang penting sekarang bagaimana mendidik anak bangsa baik. Sudah. Jadi pengen fokus mengajar kepada anak-anak Bu ya. Dan perihal anak sendiri Bu, anak kan beragam Bu. Banyak. Tentu banyak. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada mungkin yang berkebutuhan khusus, ada mungkin yang memang normal. Memang ada sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi mungkin minimnya pengetahuan orang tua atau tidak mampuan ekonomi akhirnya dimasukkan sekolah negeri. Beragam sekali kan Bu ya. Bagaimana Bu Rahma Nita mengatasi hal tersebut sehingga setiap anak tuh mendapatkan hak. Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, karena mungkin dari 2009 sampai sekarang, nah kebetulan selama di kampung kami menghadapi yang taraf SD baik, tidak bercampur. Nah, di sini pas pengangkatan bertemu di SD 110 bercampur, ada anak yang inklusi, nah atau anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pas penempatan pertama nyampe di sini di kelas 6. Nah, di kelas 6 di sini yang kendalanya yang ditemui ada anak yang sudah nyampe kelas 6 yang kategori anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa baca, malah jangan diibaratkan tidak bisa baca, tidak kenal huruf sama sekali. Nah, jadi kita pantau dari kelas 4-5-nya, tanya, "Ndak baca apa? Kenal huruf ndak?" Tidak Bu ujinya. Panggil, dia juga memang kalau daya ingatnya yang anak itu tuh memang agak lambat juga, dengan mendekati wong tuanya. Nah, "Bu, bisa ndak bantu dengan ini uji kan?" Nah, bisa Bu uji kan. Nah, jadi kebetulan anak itu boleh ndak Bu kalau jam istirahat anak itu bawa makan dari rumah baik uji kan. Nah, boleh Bu ujinya. Jadi ngapa Bu? Biar kita bisa bantu pas di jam istirahat uji. Oh, lebih boleh lagi Bu ujinya. Nah, disitulah alhamdulillah pas tahun kemarin, baru kebetulan tahun yang 2000 ini nih dia tamat itu kemarin sudah pacak merangkai 6 kata, 8 kata sudah lebih. Nah, perjuangan sekali Bu ya. Iya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada dua anak yang di dalam kelas kemarin tuh bertemu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Yang satunya pendengarannya yang kurang. Nah, tapi alhamdulillah karena ngapa pernah dikirimi video juga sama orang tuanya, dia kan juga ada cak terapi itu kan dikirimi juga, tapi bukannya apa, cak itu bukannya sombong, bukan apa. Dia seneng lah dengan kita sebagai gurunya. Ibu kan udah
menghadapi anak yang beragam karakter. Banyak. Pasti ada anak-anak yang murung di kelas yang benar-benar fasik. Bagaimana Bu mengatasi anak tersebut sehingga tetap menyadari bahwa Bu Rahmanita tuh menyayangi mereka juga sama seperti anak lainnya. Gimana Bu? Oke, cara saya menyikapinya yaitu dengan cara pertama kan memantau keadaan dia dulu. Lihat dulu dari mana, kenapa asal murung dia. Nah, tanya, suruh panggil ke depan. Kiranya terkadang kan ada murung anak itu tuh beragam. Kalau ditanya, ada yang belum makan kiranya dari pagi, ada mak bapaknya yang bebala juga. Nah, itu banyak. Jadi cara kita nyikapinya yaitu dengan salah satunya dengan menanya dia, dengan membujuk dia, nyuruh ke depan dulu. Nah, disitulah. Oke. Jadi kan apa namanya Bu, bisa kita simpulkan sahabat rumah di rumah tentu bisa kita simpulkan kalau anak-anak itu memahami karakter berarti kita Bu ya adalah yang paling utama Iya. untuk menjadi seorang guru tentunya. Ibu kalau menghadapi anak yang ABK sudah ada walaupun cuma 1 atau 2 tapi memang luar biasa perasaannya Bu ya. Iya. Terus tuh yang kedua ada anak yang aktif, anak yang pemurung. Nah Bu, selanjutnya kalau kita bahas soal pola mengajar Bu. Yang tentunya di tahun 2009 saat Ibu pertama kali mengajar dan sekarang sampai 2024 tentu ada perbedaan Bu. Jauh nih pola perbedaan ngajarnya jauh. Bagaimana Bu cara Ibu mengadaptasikan diri mengikuti zaman? Cara mengadaptasinya yaitu dengan terus belajar. Nah, misalnya sekarang kan banyak yang channel-channel yang untuk pembelajaran. Nah, tapi sebelum channel-channel itu juga saya sudah memang seperti cap pembelajaran matematika itu. Nah, jadi memang pembelajaran matematika yang dengan jari itu tuh memang dari dulu sudah saya terapkan untuk anak-anak. Misalnya saja kan cap perkalian 9 ya, misalnya perkalian 9 yang pakai tangan kan. Nah, habis tuh ada lagi yang perkalian 2 angka dengan 1 angka dengan menggunakan tangan, yaitu dengan menggunakan jari. Nah, mungkin juga sudah saya terapkan juga di sini sebagai seorang pendidik. Nah, alhamdulillah dengan keberadaan yang macam-macam media yang saya tampilkan, saya juga ngajar dengan menggunakan laptop, sering Nyan. Hampir setiap hari bawa laptop. Jadi benar-benar memadukan antara manual dengan teknologi sekarang Bu ya. Jadi kalau untuk kita ambil hikmahnya, pola ajar dari zaman dulu dan zaman sekarang itu kurang lebih sama ya. Berbeda. Kalau itunya cara ngajarnya jauh beda. Cara ngajarnya jauh beda dengan tentunya. Media yang dipakai jauh berbeda. Jadi kayak apa namanya Bu, berkembang. Iya. Sekali. Kalau untuk ini Bu, apa namanya? Tadi kan sudah membahas soal anak-anak. Media pembelajaran juga sudah kita bahas Bu. Kalau untuk praktik di sini, apa itu Bu? Gimana belajarnya Bu kalau praktik? Kalau untuk praktek mungkin kalau di sekolah kita memang belum ada labornya. Nah, jadi di dalam kelas baik kita ngajar misalnya cak IPAS. Nah, cak fotosintesis langsung ke dalam kelas atau bawa langsung keluar lapangan. Anak-anak itu memang dipraktek kenian. Apalagi dengan kurikulum Merdeka saat sekarang. Banyaklah yang prakteknya. Ya. Jadi apa itu namanya Bu? Kalau untuk soal praktik itu masih banyak di kelas ya. Di kelas di luar juga ada. Di luar juga ada. Tergantung cuaca juga. Mata pelajaran apa biasanya? IPA, seni. Nah, seni itu misalnya dalam permainan gobak sodor itu. Nah, memang diperagakan nian di luar. Oh iya Bu, Ibu Rahmanita tuh kelahiran tahun berapa Bu ya? Kalau Ita kelahiran tahun 1988. 1988. Berarti saat itu aku belum lahir Bu. 2001 aku lahir Bu. Ngajar baik tahun 2009. Nah. Berarti umuran tante omku. Tentunya di setiap perjalanan itu Ibu ada momen yang mengesankan maupun menyedihkan. Boleh Bu di-share ke kita gimana momennya Bu selama mengajar itu? Momen yang mengesankannya lemak dekat dengan anak-anak, yaitu kan banyak yang suka dukanya itu tuh misalnya
Yang ada anak yang kemarin kan 3 tahun pas waktu ngajar kan, anak itu memang benar-benar tidak bisa baca, tidak kenal huruf, nyampe di kelas 3 tuh kemarin kan. Jadi ketemu saya wali kelasnya. Jadi yang anak itu tadi alhamdulillah pacak baco setelah itu. Jadi kebanggaan seorang ibu itu adalah ketika anaknya pacak belajar, nah bisa tidak sukses. bisa menjadi bisa. Iya. Ya, benar sekali. Bu, kalau untuk cita-cita ke depannya, Bu, pengen jadi apa? Pengen seperti apa? Apa pengen punya lembaga pendidikan sendiri? Gimana, Bu, kalau setelah pensiun nanti? Kalau setelah pensiun nanti mungkin ya kalau seandainya insya Allah umurnya panjang, kalau nggak tahu mau di sini apa mau di kampung, mungkin yang ngajar ngaji itulah lagi. Karena sebelumnya di samping saya honor, saya juga ngajar ngaji. Jadi ada kegiatan sampingan juga, Bu, ya? Iya, ada kegiatan sampingan. Jadi, Bu, kalau seumpama nanti masa menjadi seorang PNS tuh udah selesai, jadi lebih pengen ngajar bimbel lagi, Bu, ya? Ngajar ngaji, bukan Ngaji. bukan Untuk dalam bimbingan kategori belajar dibayar, ngaji. tidak. Nah, Jadi lebih ke keikhlasan iya, gitu ya. Oke, sahabat rumah di rumah. Jadi seorang Bu Rahmanita ini benar-benar insya Allah perjuangan itu tidak akan sia-sia, Bu, ya. iya. Karena tadi udah bahas soal bagaimana mendidik anak, kemudian mengatasi untuk kesabarannya, Bu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kami juga kepo, Bu, tentunya anak-anak muda ini. Gimana sih, Bu, punya mental sekuat itu? Biasanya kan anak-anak muda tuh gagal dikit, Bu, dia udah aku manusia paling gagal. Nah, gimana, Bu? Tapi kalau yang mental itu tuh, yang saya punya moto, uang bisa kenapa kita tidak bisa? Nah, itu baik. Jadi setiap kegiatan yang kita melo itu tuh uang pacak, kenapa kita tidak pacak? Nah, itulah dalam arti kata Palembangnya. Nah, Jadi kalau jangan dipesetkan, Bu. Kalau pacak kenapa aku lihat? Nah, jangan dipesetkan, Bu. Ya jangan. Kalau bisa, ketika orang bisa, kenapa kita saya tidak? Benar sekali itu. Jadi Ibu udah jauh melangkah sejauh ini, ya. Motivasi yang kami terima pun udah tidak sedikit. Saat itu, Bu, saat sudah orang tua menyetujui ke sini, bekerja di sini. Berarti ngekos, Bu, dulu di sini, Bu? Iya, ngontrak sendirian, Bu? Ngontrak dewek. Jauh dari suami, jauh dari suami, jauh dari anak, jauh dari wong tua. Tidak kenal satu wong pun di sini. Demi masa depan yang lebih baik lagi, ya, tentunya. Oh iya, Ibu kalau diberikan kesempatan, Bu, ya, untuk next level, naik karir, entah itu jadi kepala sekolah, entah itu jadi pengawas, gimana, Bu, kira-kira siap nggak, Bu, kalau diberi rezeki untuk naik level? Nah, kalau untuk saat ini mengingat umur anak juga masih kecil, mungkin belum dulu. Karena kami di sini memang saudara belum siapa-siapa. Nah, misal kegiatan baik masih mikir anak ditinggal sama siapa. Nah, laki juga begawe. Nah, jadi banyak tantangannya kami di situ, ya, pertimbangan kami di situ. Pertimbangan juga, Bu, ya. Ibu, kalau tadi sudah membahas soal motivasi kami agar tetap semangat ada di jalan kami yang sudah kami tempuh ini, tentunya. Ini Ibu sudah menjadi guru. Ada nggak, Bu, kesulitan, Bu, jadi guru ini? Apa gitu kesulitannya? Kalau kesulitannya ya ketika kita ngajar di kelas 6. Nah, kan selama hampir kurang 16 tahun ngajar. Nah, mungkin kesulitannya tidak banyak sih. Cuman kebetulan pas kemarin tuh dapat di kelas 6 tuh anak yang tidak pacak baco. Nah, disitulah kesulitan yang
yang terasa sulit nih. Iya. Nah, karena ngapa? Selama ngajar 16 tahun, 5 tahun ngajar di kelas 3, 10 tahunnya ngajar kelas 6. Nah, kebetulan tahun terakhir yang kemarin dapat anak ya dapat baca di situ yang terasa sulitnya. Di apa namanya? Ada yang belum bisa baca itu, Bu ya. Iya. Seharusnya kan di usia yang kelas 6, Iya. kelas 2 itu udah lancar, Bu. Lancar nih. Malah udah baca-baca komik, Iya. baca novel. Tapi dia kan kalau yang dengar-dengar memang tergolong ya. Tapi kalau bagi saya lihat waktu pas pengajaran di dalam kelas, kalau masih bisa dibantu. Benar sekali itu. Ya, pas kebetulan di sana kan jenguk di Shopee juga kan kemarin ada buku yang tanpa dieja. Nah, kebetulan saya beli untuk anak, yang untuk anak saya pinjam ke dia dulu. Nah, itulah panggil dibacanya, kenal dia urus satu-satu tanpa dieja malah. Itu, Bu, sesuatu yang luar biasa juga ya. Iya. Lalu kalau Ibu melihat diri Ibu sendiri, baik di masa lalu maupun masa sekarang, ada nggak, Bu, yang Ibu sesali di masa lalu? Kalau yang di masa Kati sesali. Ada, Bu ya. Ada. Semuanya disyukuri. Syukuri baik. Karena Tuhan udah ngasih jalan yang terbaik. Ya, inilah jalan yang terbaik untuk kami berarti. Benar sekali, Bu. Bu, apa namanya? Kan kalau Ibu kan jauh, Bu. Jauh. Ada niatan mau pulang, Bu, ke Padang. Bawa rumah di Padang. Maksudnya dalam artian pas pensiun atau apa cek itu nah. Nggak tahu, belum tahu kemananya cek itu. Belum tahu arahnya. Belum tahu arahnya. Sekali. Berarti sekarang lagi fokus kemana, Bu? Kalau sekarang alhamdulillah juga melok guru penggerak, kemarin juga lulus angkatan 10. Nah, ini kegiatan guru penggerak dulu. Jadi guru penggerak itu apa, Bu, sebenarnya? Guru penggerak tuh? Yang seperti guru penggerak itu tuh dalam hal misalnya saja pembelajaran yang selama ini yang kemarin itu kan kita dapat pembelajaran yang semuanya berfokus kepada guru. Sekarang kita dengan adanya guru penggerak itu dapat pelatihan, kiranya ternyata kita selama ini salah persepsi cek itu. Nah, kiranya semua ini nih berpusatnya untuk murid cek itu. Nah, yang kemarin itu kan kalau kita ngajar ya dari kita. Nah, jadi anak cuma mendengarkan baik, tapi sekarang kita bagaimana menuntun anak, membimbing, mengarahkan. Kita cuma mengarahkan baik. Nah, semuanya tuh anak tuh lah. Benar-benar itu, Bu. Jadi tugas seorang guru tuh tak hanya mengajar, tapi mendidik, menuntun semuanya. Jadi diibaratkan kalau yang dari pelatihan kemarin tuh seperti halnya anak tuh sebagai benih, yang kita tuh sebagai si tukang kebun. Nah, bagaimana kita menanam, bagaimana kita mengarahkannya, itulah hasil yang kita dapat lagi. Kalau kita mengarahkan baik ya baik. Kalau sesuatu niat dan jahat dulu, pasti akan dapat balasannya tentunya. Oke, Bu. Kalau kita membahas soal sertifikasi, itu Ibu sudah sertifikasi, Bu? Belum. Lagi proses. Lagi nunggu juga. Belum. Itu apa fungsi sertifikasi, Bu? Fungsi sertifikasi, kalau bagi teman-teman yang dengar sih, ya untuk nambah-nambah penghasilan itu juga. Penghasilan, terus Bu, untuk ya sertifikat seorang guru, ya Bu ya. Benar sekali. Ibu, kalau waktu bisa diulang, ya, ada nggak yang pengen Ibu perbaiki dari waktu sebelumnya? Ketemu siapa gitu? Tidak ada, Bu ya. Jadi sudah jalani baik. Menerima ini jalan terbaik dari Allah untuk saya. Gitu. Jadi sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali ya Ibu Rahmanita. Perjuangan dari Padang. Waktu tes naik motor atau? Kalau tes kemarin kami nyewa mobil, bertiga wong. 3 orang. Jadi perjuangannya sahabat rumah benar-benar tidak sederhana.
dari tes dari Padang Pariaman ke sini sama teman-teman. Nyewa Temannya mobil. lolos nggak Bu? Tidak. Temen yang ngejak WA Bertiga malah kami itu. Ibu yang lolos. Kami bertiga. Cuman aku sekali pernah ngomong sama teman tuh kan, kau tega nian ninggal ke aku dewek di Palembang. Tapi udah kebayang belum Bu, kalau itu tuh kota Bu? Kemarin tuh kebayangnya udah tahu pokoknya pas di Mbak Farmasi yang kemarin tuh udah tahu Bismillahirrahmanirrahim enter. Nah, udah tahu, udah jingok map, udah jingok apa-apa. Ternyata itu yang langsung ternyata lulus. Nah, itulah. Jadi Bu, Masya Allah Bu ya, maksud saya tuh kayak kok ada gitu loh orang yang seperti Ibu yang mentalnya kuat, tahan banting, capek itu Pasti ada. pasti capek. Tapi kan tidak menutup diri kita untuk terus berkontribusi pada negara tentunya Bu Iya. ya, jadi guru yang terbaik. Jadi Bu, satu kalimat Bu untuk kami agar punya mental baja juga seperti Ibu. Gimana Bu tipsnya itu Bu? Yang penting setiap hidup tuh kita harus jalani semangat, Bay. Nah, jangan pantang menyerah, itulah intinya. Pantang menyerah. Iya. Jadi sabar rumah di rumah, pantang menyerah dan fokus Semangat. Bu, ya. Fokus juga Bu ya. Iya. Fokus, semangat, yakin. Yakin itu intinya. Kalau yang terbaik itu tuh pasti ada untuk kita. Baik Ibu Rahmanita, terima kasih Bu untuk obrolannya hari ini yang sangat menginspirasi. Tentu teman-teman di rumah juga termotivasi untuk memiliki mental baja seperti Ibu Rahmanita dan juga kuat Bu ya. Semoga anak-anaknya juga kuat Bu. Sepertinya kuat anak-anaknya. Memang dibentuk kuat caknya. Bentuk kuat. Hujan panas dibawa balik, bolak-balik lebah. Baik, sahabat rumah di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe khususnya video Ibu Rahmanita sebagai wujud apresiasi kita dan semoga Ibu Rahmanita terpilih menjadi delegasi guru favorit Ibu sekota Palembang tentunya. Amin. Baik, saya Jenny dan Ibu Rahmanita. Kita pamit undur diri. Salam rumah.